Halo Drakor Lovers, kembali lagi bersama saya Wulan dan narasumber saya yaitu. Saya Eva. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal series yang lagi jadi nomor 1 nih di Korea. Nah, series ini sendiri mengalahkan rekor-rekor series Korea yang pernah ada. Bagi kalian yang penasaran, series ini adalah The World of the Married. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sinopsis dari series The World of the Married ini sendiri. Jadi, The World of the Married ini membahas permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri dengan berfokus pada pemeran utama, yaitu seorang dokter dari kalangan menengah ke atas. Nah, di mana dia menganggap hidupannya itu tuh perfect, tapi seketika hal itu hancur karena kedatangan orang kedua. Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu, film ini mempunyai rating rata-rata nasional 24,4%, dan itu tuh tinggi banget. Nah, film ini juga merupakan film keluarga dan film yang bergenre infidelity atau ketidaksetiaan. Nah, mungkin Bu Eva, kalau boleh tahu, kenapa sih film-film keluarga lagi naik? Kayak sekarang kan ada tuh Hai Bye Mama, dan mungkin film yang khususnya bergenre infidelity atau ketidaksetiaan ini nih, kenapa sih lagi naik daun? Ya. Oke, karena sekarang situasinya kan kita sedang COVID ya, jadi rata-rata berada di rumah dan biasanya para ibu, para bapak yang biasa kerja itu akhirnya ada di rumah. Kita juga tahu mahasiswa juga nggak kemana-mana, di rumah juga, jadi akhirnya tema-tema keluarga seperti ini jadi mendapat tempat ya buat orang-orang, buat terutama ibu-ibu yang tadinya mungkin kalau di kantor nggak sempat nonton drama, dengan kerja di rumah jadi bisa sempat nonton drama. Saya dengar juga banyak kok pemain-pemain baru tanda kutip yang akhirnya mereka jadi nonton drama sama di rumah akhirnya. Ya, tentunya dengan begitu karena memang segmennya adalah keluarga orang-orang tua ya gitu yang punya anak gitu atau mahasiswa gitu dengan usia-usia yang di atas 19 tahun gitu, banyak di rumah gitu, itu akhirnya genre seperti ini banyak diterima gitu. Ratingnya tadi sendiri itu episode 1 sampai dengan episode 6-nya itu rated R ya Bu. Sedangkan film-film yang menduduki peringkat-peringkat nomor 1 lain kayak Itaewon Class atau misalnya film-film lain deh, pokoknya mereka tuh kayak ratingnya kan bukan R tuh Bu, tapi kenapa sih film ini bisa mengalahkan seri-seri lainnya juga dan menduduki nomor 1? Jadi yang pertama kalau misalnya kita lihat lagi ke drama ini kan kayak ngelihat sebuah teks ya, ada 2, jadi kita bisa lihat dari intrinsiknya, bisa lihat dari ekstrinsiknya. Jadi secara dramanya itu sendiri, dari ceritanya memang saya lihat dikemas dengan cukup baik ya oleh penulisnya gitu ya. Jadi ada konflik yang dibangun dengan sangat manis gitu dan membuat orang setiap di akhir episode itu jadi penasaran untuk nunggu episode selanjutnya. Lalu di dalam dari segi ceritanya ya, dari ceritanya itu juga digambarkan atau ditulis dengan secara emosional gitu. Maksudnya ketika kita nonton kita tuh kayak jadi naik roller coaster yang naik turunnya itu sangat cepat sekali. Jadi ketika kita nonton orang yang nontonnya tuh kayak perasaannya seolah-olah gitu, kayak diaduk-aduk, diacak-acak, dinaikin, dibanting dan seterusnya, dan itu bikin adrenalin naik, orang makanya jadi suka dengan drama ini gitu. Jadi ratingnya naik. Lalu saya juga baca review di Korea yang kemudian orang juga penasaran kenapa sih ini bisa booming begini gitu ya, kenapa dia bisa sangat jadi tren gitu, mengalahkan yang lain gitu. Ternyata karena juga acting dari pemainnya ini juga luar biasa sekali gitu. Jadi kalau kita ngeliat Dr. Ji gitu, dia kan bukan seorang pemain baru ya, memang dia aktris kawakan, udah dari dulu dia main, dan di dalam film ini dia sangat keluar sekali auranya. Jadi ketika dia menggambarkan bagaimana dia terinjak-injak, dia emosinya, semuanya itu kelihatan dengan sangat bagus, dan tentunya ini jadi satu nilai yang plus banget gitu buat film ini. Nggak salah memilih casting gitu, nggak salah memilih pemain. Dan yang kemudian alasan lainnya kalau secara eksternal saya lihat ini karena saya mau coba ngaitin dengan kondisi kita sekarang nih yang semuanya di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Pastinya orang biasanya kalau dulu seminggu sekali pasti keluar hangout gitu ya, nonton misalnya ke bioskop. Ini kan nggak bisa gitu, jadi orang melakukan
kegiatan untuk hiburan gitu ya, ya di rumah aja ya. Akhirnya drama itu menjadi satu pilihan yang dipilih oleh banyak orang gitu, dan di antara drama-drama yang ditawarkan itu kan akhirnya orang jadi memilih mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, kenapa yang seperti ini jadi booming dan orang semua suka? Karena saya lihat orang sudah pada titik yang sudah mulai jenuh di rumah, sudah stres, kayaknya udah ini udah cepet kayak kapan nih selesai gitu. Jadinya ketika seorang dalam situasi yang stres, dia perlu pelampiasan. Dan lewat film ini, meskipun film itu mungkin dianggap sesuatu yang apa sih gitu, di awal orang marahin tokoh A, tokoh B gitu, kerja dimarahin, ITH-nya dimarahin, dan yang lain-lain itu dimarahin gitu, tapi pada saat yang sama mereka juga menikmati dalam artian, oh ini jadi setelah nonton jadi lega, karena apa ya, udah sempet oke, ternyata ada orang yang lebih nasibnya lebih buruk dari saya, misalnya cuma sekedar terkurung di dalam rumah, ini dia terkurung dalam cinta misalnya. Terus orang jadi juga ketika dengan dia maki-maki, ya udah jadinya stresnya hilang gitu. Jadi saya rasa kalau kita lihat itu karena ada hubungannya juga dengan situasi sekarang orang yang di rumah aja gitu. Beka. Oh, mungkin tadi kan kita juga udah ngebahas tuh soal kenapa film-film yang bergenre keluarga lagi naik daun, dan juga kayak film-film yang infidelity, yang ketidaksediaan itu tadi. Nah, film-film, seri-series, apa sih yang membedakan series The World of the Married ini dengan seri-series yang pernah ada dulunya yang soal kayak infidelity? Kayak misalnya judulnya yang lama kayak The Birth of the Beauty atau kayak Temptation of a Wife. Apa sih yang membedakan series ini gitu? Oke, yang saya ingat juga misalnya Temptation of Wife ini juga kan seru ya, ada unsur perselingkuhan dan segala macamnya. Tapi dari drama-drama yang tadi disebutkan, termasuk The Birth of Beauty gitu ya, Minyoe Tanseng ini, tokoh perempuannya itu tidak setegar Dr. Ji. Jadi kalau Dr. Ji itu biarpun dia perempuan, dia diberikan satu digambarkan ya, tokohnya itu dibentuk sebagai tokoh yang berani untuk menyampaikan, pokoknya saya mau melawan ketertindasan ini, dan dia dengan sendiri gitu, walaupun diserbu dari kanan kiri, dari temannya, dari sahabatnya, dari teman suaminya, dari teman kantornya, semuanya menyerang dia semua, tapi dia bisa tegar meskipun unsur perempuannya juga tetap ada gitu, artinya dia juga ada nangisnya, tapi dia tetap bisa bangun lagi, bangkit lagi gitu. Kalau kita lihat di The Birth of Beauty kan, si ceweknya meskipun dia berhasil untuk balas dendam, tapi kan dia nggak sendiri, dia dibantu oleh dokter yang dia duga ada dokter oplas gitu kan, dan kemudian dibantu oleh orang itu sama-sama untuk balas dendam. Tapi sekali lagi yang membedakannya adalah di dalam drama seri ini, si perempuan, terutama tokoh Ji ini, dokter Ji ini, yang digambarkan sebagai tokoh yang sangat kuat gitu loh. Jadi orang bersimpati sekaligus berempati, tapi sekaligus juga ada keselnya juga gitu. Jadi uniknya sih memang tokoh-tokoh di dalam drama ini, perempuan-perempuannya itu digambarkan secara tidak hitam putih gitu. Jadi ada unsur dia baiknya gitu, ada unsur ya wajar lah, ya kita oke lah bisa mengerti gitu, karena memang manusia mana aja sih yang dia cuma punya kebaikan aja kan gitu ya. Jadi dokter Ji itu kan di awalnya orang pada simpati gitu, tapi pas di sesi yang kesekian tiba-tiba orang jadi kok dia berani sih gitu melakukan tindakan pembalasan dendam dengan misalnya berselingkuh lagi gitu. Itu kan sesuatu yang orang jadi kesal juga. Tapi ya saya rasa si penulisnya ini ingin coba menggambarkan bahwa ya siapapun tidak sempurna gitu. Nah, mungkin kalau kita bahas soal perceraian sendiri, itu tuh pandangan masyarakat di Korea soal perceraian itu tuh gimana sih, Bu? Apakah masih tabu atau? Oke, kalau misalnya kita lihat di dalam data OECD ya, itu yang ada di Korea. Korea itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan rasio penduduk, itu termasuk yang paling tinggi juga untuk tingkat perceraiannya. Cuma walaupun tingkat atau angkanya itu tinggi, stigma di masyarakat itu masih kurang begitu bagus. Jadi kalau misalnya ada yang bercerai, ya biasanya perempuan sih yang jadi omongan, dia gimana-gimana, kalau deket sama orang dicurigai dan seterusnya. Hampir mirip kayak di sini juga gitu. Cuma saya rasa di sini justru ada satu poin yang mau disampaikan oleh drama ini. Kita lihat bahwa sekretaris dari suaminya Dr. Ji gitu ya, itu juga kan dia bercerai, dan Dr. Ji sempat nanya, kamu waktu memutuskan untuk bercerai itu gimana, takut nggak dituduh atau
nilai tidak baik sama orang lain gitu kan. Akhirnya si itunya juga bilang, ya selama kita menjalankan dengan baik, kita nggak mikirin omongan orang lain, ya sudah, toh hidup adalah hidup kita kayak gitu. Jadi sepertinya ingin memberikan satu positioning gitu, kalau misalnya cerai pun itu bisa menjadi satu pilihan buat perempuan kalau memang pernikahan itu tidak bahagia gitu. Mungkin tadi kan isunya tuh soal perceraian, perselingkuhan kayak gitu, Bu. Nah, apakah cuman itu saja yang ingin disampaikan series ini? Ataukah ada hal-hal lain? Ya, jadi lucunya kalau kita lihat di dalam review gitu di Indonesia ya, di koran-koran yang ada yang bahas tentang drakor gitu, terus di dalam YouTube dan di Instagram, rata-rata hanya bilang soal perselingkuhan aja. Jadi sebetulnya itu agak salah kalau menurut saya, karena di drama ini bukan cuma soal perselingkuhan, justru tentang ketegaran perempuan ketika dia dihadapkan oleh satu masalah tertentu di masyarakat. Ini kan kalau di dalam versi aslinya di Dr. Foster ini juga kan seperti itu, gimana orang elit di Inggris ya menghadapi stigma dari masyarakat kalau misalnya bercerai, dan bagaimana seorang perempuan itu coba struggle di tengah badai di dalam keluarganya. Dan ini kalau kita lihat sebetulnya isu tentang perempuan ini kuat banget di dalam drama ini, karena kita lihat tokoh-tokoh yang kuat gitu justru saya lihat yang perempuan-perempuannya gitu. Jadi Dagyong juga ya, selingkuhan itu juga walaupun dia nakal tanda kutip gitu, orang pasti nganggapnya dia tokoh yang jelek, tapi dia perempuan yang saya rasa dengan situasi bahwa dia anak orang kaya gitu, terus dia mau susah tanda kutip dengan suami yang kayak begitu gitu ya, walaupun akhirnya kemudian sukses juga gitu ya. Dan ketika bercerai pun dia punya sikap bahwa saya nggak mau anak saya nanti akan malu misalnya punya bapak seperti kamu, lebih baik ya dia kalaupun pisah nanti kasihan anaknya, tapi ini 100.000 kali lebih baik dibanding kalau tahu bapaknya adalah pecundang misalnya. Jadi ini perempuan-perempuan ini saya rasa termasuk bagus sekali digambarkan dengan kuat di sana, termasuk juga salah satunya lagi di tokoh dokter yang ada temannya si dokter Ji gitu, itu kan juga dia single ya, dia perempuan single yang dia juga sering orang kok kenapa sih, termasuk si bosnya ya Won Jang Lim-nya gitu kan, bosnya itu selalu bilang kamu nggak bisa jadi direktur atau wakil direktur di sini karena kamu single. Terus kenapa dengan single? Apa orang single itu nggak boleh dia berkarir? Apa orang single itu nggak punya kesempatan untuk dia menjadi seseorang di masyarakat gitu, di tempat kerja? Dan justru dia ngasih tahu kalau dengan single ini berarti kan saya fokus dengan kerjanya dia gitu. Jadi kenapa kalau memang single itu dia jadi sesuatu yang buruk? Itu kan sebuah pilihan. Jadi saya lihat isu-isu tentang perempuan sebetulnya kuat banget di dalam drama ini gitu ya Kak. Mungkin kita pengen ngebahas nih, tadi kan kita ngomongin Dakyung ya yang dimainin sama Han So-hee, itu tuh dia actingnya bagus banget kan, dan juga acting pemeran-pemeran di film ini juga banyak dipuji sama penulis aslinya yang dari Dr. Foster itu. Nah, mungkin bagi kalian yang di sana kayak update nih kayak soal news atau informasi lain, kayak si Han So-hee kan lagi banyak dapat kayak hatred kayak gitu dari fans film ini. Jadi walaupun sebenarnya itu kan cuma peran nih Bu, tapi orang-orang lain masih menganggap bahwa aktris Han So-hee itu juga kayak gitu. Kayak menurut Ibu soal fenomena ini tuh gimana sih Bu? Ya karena itu dia tadi kan banyak orang yang gara-gara COVID ini kemudian jadi nonton drama ya. Jadi biasanya pergi kemana-mana terus gabut gitu di rumah nggak bisa ngapain, nonton drama. Nah karena tidak ada kebiasaan untuk bisa membedakan gitu mana ini real mana tidak gitu, jadinya mereka menganggap bahwa ya Dagyong adalah si tokoh itu gitu. Jadi ya sebaiknya sih kita menjadi penonton yang cerdas untuk bisa membedakan bahwa di situ adalah sebuah hanya acting gitu. Jadi bukan dia ya, dianya mau baik-baik aja gitu, tapi ini adalah sebuah acting dan kita harus dewasa lah ketika menonton sebuah TV gitu, drama atau sebuah film gitu. Mungkin juga kan kita kan budaya di Korea Selatan kan beda nih Bu sama budaya di Indonesia kayak gitu tuh. Ini kan filmnya pengen ditayangin nih di stasiun televisi di Indonesia juga. Nah mungkin ada pesan-pesan untuk kayak penontonnya Bu, kayak pas nontonnya tuh harus gimana? Jadi sebenarnya saya juga agak kaget juga waktu ini mau diangkat ke dalam serial Trans TV gitu, di TV gitu ya. Karena kalau misalnya sudah naik di TV berarti itu kan menjadi membuka bahwa ini adalah untuk publik gitu. Jadi siapapun bisa nonton. Padahal kita tahu dari episode 1 sampai 6 ini sebetulnya ratingnya 19 atau R-rated gitu ya. Tidak semua orang bisa nonton. Jadi selain dari adegan yang ada,
topiknya juga bisa jadi belum cocok gitu. Jadi buat orang yang belum menikah gitu, orang yang belum usianya 19 tahun, ya sebaiknya juga tidak terlalu cari tahu, biarpun lagi heboh gitu ya, nggak usah cari tahu tentang drama ini, ya cukup cukup kita dengar aja lah review dari orang lain gitu, karena sekali lagi ini ada unsur budaya yang mungkin orang Indonesia juga tidak tahu gitu. Misalnya saya baca komentar dari orang Indonesia yang bilang, wah gila nih perempuan Korea kok main tampar-tampar aja, wah brutal sekali gitu ya. Misalnya pertikaian antara laki dan perempuan ini bukan karena orang Korea galak, judes atau gimana gitu, tapi ini memang sebuah kebiasaan orang Korea yang ekspresif gitu. Jadi memang mereka secara budaya orangnya kalau ada apa yang langsung ngomong gitu. Kalau kadang-kadang ada nada tinggi itu juga bukan berarti mereka marah gitu. Jadi saya pernah juga di jalan di Korea itu ketemu sama sepasang kekasih gitu yang mereka lagi berantem, ya udah terus teriak-teriakan, jambak-jambakan, tampar-tamparan aja gitu. Dan setelah kalau memang mereka udah selesai nih marahnya, ya udah mereka baikan lagi gitu. Jadi memang ini adalah budaya orang Korea yang ekspresif, dan hati-hati juga jangan menganggap bahwa itu adalah yang ada di dalam drama itu semua orang begitu. Misalnya semua pernikahan bakal jelek seperti itu, ya enggak juga gitu. Ini kan sebuah, sekali lagi adalah drama yang pasti ada fiksi, ada unsur dilebih-lebihkannya gitu, karena memang untuk hiburan kan gitu ya. Nah, ya tadi yang disampaikan sama Bu Eva tadi tuh sangat informatif sekali ya Bu. Tapi mungkin kita udah di penghujung nih, mungkin sebagai penutup boleh dong kayak disampaikan kayak kesimpulan dari kayak obrolan kita hari ini nih, gimana Bu? Oke, jadi drama ini memang drama yang kalau kita tonton dengan secara bijak sangat menarik untuk ditonton, karena memberikan emosi tertentu kepada kita sebagai penonton, memberikan hiburan tertentu kepada kita sebagai penonton. Tapi pada sisi lain, kalau seandainya usia kita belum cukup dan kita juga misalnya belum paham dengan budaya Korea dengan baik, sebaiknya pertama menonton dengan melihat review atau penjelasan dari orang-orang tentang budaya Korea yang mungkin ada digambarkan di dalam drama itu. Terus yang kedua juga, kalau memang tidak bisa belum usianya belum cukup atau misal belum menikah, saya rasa juga hati-hati, jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di situ, karena isunya bukan cuma soal perselingkuhan. Jadi jangan takut bahwa orang Korea semuanya adalah tukang selingkuh atau semua laki-laki adalah jahat, nggak gitu juga gitu. Ya, mungkin itu sih pesan dari saya. Untuk The World of the Meritnya kita sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Dadah.